Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan kenikmatan yang tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih kita membaca hadis yang ke-30, bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Dibawakan dalam hadis tersebut kemarin, yaitu apa? Adanya raja yang zalim, yang dia memiliki guru spiritual tapi sesat, yaitu penyihir. Karena ini adalah perbuatan syirik, tidak boleh. Yang mana penyihirnya sudah tua, kemudian mengambil sebuah murid dari anak yang masih muda. Nah, kemudian anak muda ini hendak diajari oleh penyihir tadi ilmu sihir. Naudzubillah, tidak boleh kita belajar ilmu sihir. Namun tatkala di perjalanan, anak kecil ini berjumpa dengan ahli ibadah, dan dia tertarik dengan apa yang diucapkan dan disampaikan oleh ahli ibadah ini, karena memang itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, tatkala mau pergi ke penyihir, dia biasa belajar dulu ke ahli ibadah juga, sehingga dia itu mendapatkan kerancuan. Sebenarnya mana yang benar, karena dia masih anak kecil, antara ahli ibadah atau penyihir tadi. Sehingga suatu saat tatkala berjumpa dengan sebuah hewan yang sangat besar, yang menjadikan orang tidak bisa lewat untuk melewati jalan tadi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya perkara penyihir itu lebih engkau cintai, perkara ahli ibadah itu lebih engkau cintai, maka semoga aku bisa membunuh hewan yang ini sehingga orang-orang bisa lewat. Maka dia mengambil sesuatu, kemudian melempar hewan tadi, dan hewan tadi meninggal, sehingga orang-orang bisa lewat. Maka jelas baginya bahwasanya dia di atas kebenaran, yaitu ahli ibadah, seperti itu. Dan dia menyampaikan hal ini kepada ahli ibadah tadi. Kemudian ahli ibadah tersebut mengatakan bahwasanya anak ini sudah dalam tingkatan ilmu yang tinggi, seperti itu, dan tidak boleh nanti memberitahukan akan keberadaan ahli ibadah ini tatkala dia mendapatkan ujian. Karena nggak biasanya, memang setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji. Nah, singkat cerita, anak ini memiliki kelebihan karomah. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang buta, penyakit kulit, dan berbagai macam penyakit. Sehingga kabar ini sampai kepada orang terdekat dari raja, yang kebetulan orang tersebut adalah buta. Nah, kemudian orang terdekat dari raja ini memanggil anak tersebut untuk bisa menyembuhkan kebutaannya dia, dan sudah menyiapkan berbagai macam hadiah. Dan dia, anak kecil ini mengatakan bahwasanya saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah. Kalau mau beriman, maka insya Allah Allah akan menyembuhkan. Maka orang dekat raja ini akhirnya beriman, dan Allah menyembuhkan butanya tadi lewat perantara anak kecil ini. Nah, tatkala
teman raja ini datang ke raja menyampaikan berita seperti ini, kemudian apa? Raja murka karena mengetahui keimanan sahabatnya ini, iya kan? Kemudian apa? Suruh dipanggil anak kecil tadi. Nah, kemudian anak kecil tadi disiksa, dipaksa untuk menunjukkan ahli ibadah tadi. Maka ahli ibadahnya dibawa. Dan ahli ibadah itu dipaksa untuk apa? Menyembah dia. Intinya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggan. Akhirnya diletakkan apa? Gergaji di tengah-tengah kepalanya, kemudian dibelah menjadi dua. Begitu juga ancaman itu diberikan kepada temannya sendiri, teman baiknya, teman dekatnya. Seperti itu. Suruh kembali apa? Dari ajaran tauhid, ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, agar menyembah dia. Naudzubillah. Dan dia enggak mau temannya ini. Sehingga apa? Dibelah. Anak kecil ini juga sama. Diperintahkan ke siapa? Para bala tentaranya untuk dibawa ke gunung. Kemudian apa? Nanti kalau sudah di puncak gunung, perintahkan dia untuk menyembah rajanya tadi, jangan menyembah Allah. Tapi dia berdoa kepada Allah dan apa? Allah memberikan pertolongan dengan menggoncangkan gunung tadi sehingga bala tentara raja tadi semuanya terjatuh dan meninggal. Dan dia balik lagi ke raja. Maka apa? Diperintahkan kepada para punggawanya untuk membawa dia ke tengah laut. Dia berdoa kepada Allah. Karena orang beriman itu punya Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan apa? Selalu menjaganya. Seperti itu. Maka tatkala berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balikkan perahu yang di tengah laut tersebut dan Allah selamatkan anak tadi balik lagi ke raja untuk menyampaikan dakwah tauhid, itu dakwah agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai kemarin sampai sini ya. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, penulis melanjutkan tulisannya dengan membaca hadis ini. Faqala lil malik, maka anak kecil ini berkata kepada siapa? Raja. Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Engkau tidak akan pernah bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Seperti itu. Nah, jadi itu Masya Allah, tidak akan ada satupun makhluk yang bisa memberikan mudarat kepada kita tatkala Allah memang tidak menginginkan mudarat itu kepada kita. Makanya dalam hadis itu disampaikan, sungguh lawistama an-nasu, sehingga sekiranya seluruh manusia itu berkumpul untuk memberikan madarat, untuk mencelakakanmu, tidak akan pernah bisa mencelakakanmu kecuali atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu. Jadi, Masya Allah, kita itu kaum muslimin, orang Islam gak boleh punya apa? Rasa takut kepada siapapun. Gak akan ada yang bisa memberikan madarat kepada kita. Gak akan ada yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Siapapun itu, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita kebaikan, gak ada satupun yang akan bisa menghalangi kebaikan tersebut. Itu orang yang beriman. Harus tertanam dalam dadanya yang paling dalam keyakinan seperti itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita rezeki, bahkan sudah ditulis, maka enggak usah khawatir. Rezeki itu pasti akan sampai kepada kita. Seberapapun orang menghalangi, maka tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana kalau musibah itu memang sudah Allah tetapkan untuk apa? Menerima kita, maka tidak akan pernah ada yang bisa apa? Mengangkat, menolak musibah tadi. Itu. Jadi kita kaum muslimin itu harusnya punya keyakinan seperti itu, sehingga selalu apa? Selalu merasa tenang.
Selalu apa? Selalu bertawakal, menyerahkan seluruh perkara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti anak kecil ini, kita kalah dengan keimanan anak kecil ini. Dia sudah dicoba untuk dibunuh, dilemparkan dari gunung. Dia selamat, apa dia lari? Tidak, balik lagi untuk mendakwahkan kepada raja tadi agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mau dicoba bunuh lagi, dibawa ke tengah lautan. Dia selamat lagi. Apa dia lari? Apa dia takut? Tidak. Tapi dia kembali lagi kepada raja untuk apa? Menyampaikan kepada raja dan kepada umat agar raja dan umatnya itu beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Subhanallah. Masya Allah. Coba anak kecil memiliki keyakinan yang luar biasa seperti itu. Kapan? Tatkala dia betul-betul mengenal Tuhannya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itu. Kita yang sudah tua, yang sudah belajar agama mungkin mau belajar agama aja takut. Kenapa? Karena jamnya nggak sesuai dengan jam kerja kita. Khawatir. Kenapa? Hal itu akan mengganggu waktu kerja kita. Na'udzubillah. Seperti itu. Sampai nggak bisa mengalokasikan waktu untuk apa? Belajar agama. Sampai nggak bisa mengalokasikan waktu untuk apa? Memenuhi undangannya Allah. Undangannya Allah itu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ayo kita sholat. Ayo kita menuju kepada al-falah, kesuksesan, kemenangan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil kita. Kita itu sesibuk apa sih sebenarnya? Atau kita salah tujuan? Jangan-jangan langkah kita salah. Jangan-jangan langkah kita tidak langkah mendekat kepada Allah. Pulang kita kemana? Ke kampung bapak ibu kita dulu, Adam dan Hawa alaihi wassalam. Itu di mana? Surga. Jalan surga itu ya ini Islam, nggak ada yang lain. Nah itu. Mari kaum muslimin dan muslimat, kita introspeksi, kita koreksi diri kita sendiri, nggak usah koreksi orang lain. Diri kita itu banyak salahnya, diri kita itu banyak dosanya. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kita itu sedang menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah kita apa? Menjauh sejauh-jauhnya dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah ya Islam. Jalan Allah ya Al-Quran. Jalan Allah ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Allah ya sholat. Jalan Allah ya menutup aurat. Jalan Allah ya jujur. Jalan Allah ya tidak zalim. Jalan Allah ya berbuat baik. Itu jalan Allah. Nah, kita di jalan apa? Jangan sampai kita salah jalan. Hidup terlalu singkat. Tidak ada yang menjamin esok kita masih ada. Jangan sampai tatkala kita sedang berjalan ini kita salah jalan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faqala, yaitu berkata raja tadi, "Ma huwa?" Apa cara agar saya bisa membunuhmu? Kemudian apa kata anak kecil tadi? Qala, bismillah. Berkata anak kecil tadi, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kumpulkan semua manusia di suatu tanah. Di suatu tanah lapang. Kumpulkan semuanya. Wa taslibuni, dan ikatlah aku ala jid'ain, di sebatang pohon. Ikat aku di sebatang pohon. Tsumma khudh sahman min kinanati. Kemudian ambil anak panah dari tempat anak panahku. Tsumma da'is sahma fi kabidil qaisi. Tsumma qul bismillahi rabbil gulam. Kemudian letakkan anak panah itu di busurnya.
Kemudian ucapkanlah Bismillah Rabbil Hulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. 6. Kemudian summa irmini, kemudian panahlah aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau melakukan itu pasti kamu bisa membunuhku. Yaitu ambil apa? Anak panah dari tempatnya anak ini. Kemudian letakkan di mana? Busur. Kemudian apa? Ucapkan apa? Bismillah Rabbil Hulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Maka baru kata anak itu bisa membunuh saya. Seperti itu. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin. Maka raja ini mengumpulkan rakyatnya di suatu tanah yang sangat luas. Mungkin di tanah lapang atau di alun-alun lah mungkin kalau di sini ya. Seperti itu. Wa salabahu ala jid'in. Kemudian raja tadi mengikat anak ini di sebatang pohon. Summa akhadha sahman min kinanatihi. Kemudian raja ini mengambil anak panah dari kinanah. Kinanah itu apa? Tempat menaruh anak panah itu namanya apa? Perangka. Apa? Kerangka, bukan ya? Perangka apa? Apalah itu ya? Sarung panah atau apalah seperti itu. Nah, yang jelas bukan tudung ya. Tudung tanggo apa? Seperti itu. Summa wada'a sahma fi kabidil kais. Kemudian dia yaitu raja tadi meletakkan anak panah tersebut di busurnya. Summa qala. Kemudian raja ini mengatakan Bismillahirabbil Hulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Summa ramahu. Kemudian memanahnya. Kemudian raja ini memanah anak tadi. Fawaqa'a sahmu fi sudghihi. Kemudian anak panah ini mengenai pelipisnya saja, enggak mengenai yang vital, misalnya jantung atau ulu hati seperti itu, enggak. Itu cuma mengenai apa? Pelipis. Secara akal mati enggak? Enggak. Ya kan? Pelipis. Kena anak panah paling keperang lah kalau bahasa kita, tergores sedikit gitu kan. Tapi apa? Fawadha'a yadahu fi sudghihi famata. Kemudian anak kecil ini meletakkan apa? Tangannya ke pelipisnya tadi, kemudian meninggal. Seperti itu. Kemudian apa? Faqala an-nasu amanna bi rabbil hulam. Kemudian semua rakyat raja ini, semua manusia ini apa? Berkata, amanna bi rabbil hulam. Aku beriman, kami beriman dengan Rabbnya anak ini. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu. Subhanallah. Dia bisa mengislamkan rakyat yang jumlahnya begitu banyak. Ada manfaat. Tatkala orang itu punya ilmu dan dia ingin menebarkan manfaat kepada sesama, pasti Allah akan berikan taufik untuk memberikan manfaat kepada sesama. Ini bukan sekedar manfaat, ini betul-betul menyelamatkan orang dari apa? Keraknya neraka, karena syirik, karena telah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada apa? Kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kebaikan yang lebih baik dari ini? Tidak ada. Masya Allah. Itu. Apakah kita tidak ingin memberikan kebaikan kepada manusia, terutama jalan yang pasti menyelamatkan kita semua dari jalan neraka menuju jalannya surga, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kebid'ahan menuju ke sunnah, dari syirik menuju ke tauhid, dari kafir menuju ke iman. Seperti itu. Insya Allah tatkala kita betul-betul berusaha, Allah akan berikan taufik kepada kita. Kita umumnya lah ya, terutama orang Jawa seperti itu.
punya makanan sedikit dibagi ke tetangganya. Itu Masya Allah. Itu akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat baik. Tapi kan makanan itu cuma mengenyangkan perut. Baik atau tidak? Baik. Tapi menerangkan umat kepada Islam, mengajarkan umat membaca Al-Quran, mengajarkan umat untuk sholat, itu menyelamatkan orang itu untuk dibakar di api neraka. Jauh lebih baik. Jauh itu lebih mulia. Ajarkan umat tentang la ilaha illallah. Ajarkan umat cara berwudu. Ajarkan umat bagaimana sholat yang benar. Ajarkan umat bagaimana membaca Al-Quran sesuai tajwidnya. Itu kebaikan yang sangat mulia. Syukur-syukur bisa mengislamkan orang yang di atas kekufuran. Kita memasukkan mereka sama dengan menyelamatkan mereka. Jadi namanya orang menyelamatkan tidak akan mungkin berbuat anarkis, iya kan? Namanya mau menyelamatkan, masa dibunuh sekalian, dibom? Maka nggak mungkin yang namanya bom atau membunuh itu ajaran Islam, itu nggak mungkin. Membunuh diri adalah ajaran Islam, nggak mungkin. Wong kita mengajarkan manusia untuk masuk Islam itu agar apa? Agar selamat. Karena tatkala dia masih di dalam kekufuran, masih di dalam agama Yahudi, masih di dalam agama Nasrani, Hindu, Buddha dan yang lainnya, dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Sehingga kita ajarkan Islam agar selamat. Kalau kita bunuh berarti sama saja dengan menyegerakan dia untuk masuk neraka. Kan nggak masuk akal, iya kan? Kalau kita membantai orang Kristen, orang Yahudi dan yang lainnya, itu sama saja kita menyegerakan mereka untuk masuk neraka. Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena dakwah Islam itu untuk mengentaskan orang dari neraka. Harusnya ditarik dengan lembut, bukan malah dibunuh. Nggak mungkin makanya. Makanya Rasulullah SAW itu sangat menjaga yang namanya darah. Seperti itu. Nah ini seorang anak kecil, tatkala dia belajar terhadap orang yang betul-betul tahu ilmu, itu ahli ibadah tadi yang sudah meninggal dulu, dia akhirnya bisa memberikan manfaat kepada umat. Tapi walaupun dia harus berkorban. Bukan harta, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan rumah, bukan anak, bukan istri, tapi yang dikorbankan adalah jiwanya, harta yang paling tinggi, yang dengannya dia tidak ada lagi di dunia. Subhanallah, anak kecil siap mengorbankan jiwanya. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Sekarang tanya kepada diri kita, mana pengorbanan kita kepada agama yang mulia ini? Jangankan untuk jihad, sekedar belajar baca Al-Quran aja kita pada nggak mau. Dibuka kajian baca Al-Quran, dibuka kajian bahasa Arab, dibuka kajian ini dan itu, pada nggak mau. Anak kecil ini dia mengorbankan bukan hartanya, bukan keluarganya, bukan apa-apa. Satu-satu yang dia punya, yaitu jiwanya dia korbankan. Masya Allah. Itu. Sekedar meluangkan 10 menit untuk sholat maghrib atau sholat isya, apa kita terlalu berat? Padahal itu untuk diri kita. Allah gak butuh itu. Semua orang kafir itu Allah tetap mulia, tetap agung, karena kemuliaan Allah mutlak. Mutlak itu sudah mutlak. Mutlak itu murni, tidak akan pernah bisa berubah. Semua orang taat gak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Semua orang kafir tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Allah itu sudah mulia mutlak.
Keagungannya mutlak. Gak butuh dengan apa? Ibadahnya hamba. Sebagaimana gak akan memudaratkan Allah kemaksiatannya hamba. Kembalinya ke siapa? Ke kita. Ketaatan kita semuanya kembalinya kepada kita. Kita yang akan menikmatinya. Seperti itu. Nah, fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahdaru qad wallahi nazala bika hadaru. Kemudian didatangkan kepada raja ini, kemudian dikatakan kepada raja ini, sungguh apa yang engkau khawatirkan, yaitu apa? Manusia pada beriman kepada Allah, tidak lagi menyembah dia, sungguh telah terjadi. Seperti itu. Jadi manusia enggak lagi menyembah dia. Nabi menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka faqala qad amana nas. Sungguh manusia sudah beriman. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bi ukhdud. Kemudian raja ini memerintahkan untuk membawa manusia kepada ukhdud, kepada suatu lubang yang besar, parit yang besar. Bi afwahis sikaki fa khuddat wa udrima fiha niran. Kemudian raja ini memerintahkan untuk dibuat sebuah parit di ujung jalan yang dinyalakan di parit itu niran, api yang sangat menyala-nyala. Waqala, dan dia berkata, man lam yarji an dinihi fa aqmihuhu fiha au qila lahu iktahim. Kemudian raja ini berkata, raja yang zalim ini berkata, siapa saja yang enggak kembali dari agamanya, enggak murtad dari agama Islam tadi, enggak murtad dari agama yang menyembah Allah SWT semata, maka apa? Lemparkan dia kepada parit yang menyala-nyala di dalamnya api, suruh dibunuh. Tuh. Orang kafir itu zalim. Pasti zalim. Karena hawa nafsu. Yang dipakai adalah hawa nafsu. Kalau orang Islam ada zalim, berarti dia memakai hawa nafsu. Karena Islam itu adalah agama adil. Enggak adil malah, bahkan rahmat. Rahmat itu di atasnya adil. Kalau adil itu misalnya ya, adil itu satu dibalas satu, itu adil. Misalnya kita diucapin salam, assalamualaikum, maka wajib bagi kita mengucapkan waalaikumsalam, itu adil. Islam itu enggak cuma adil, bahkan rahmatan lil alamin, kasih sayang. Berarti apa? Lebih nyayang lagi. Diucapin assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rahmat. Islam itu cuma baca alif lam mim, 3 huruf kan? Itu bukan pahalanya 3. Pahalanya minimal adalah apa? 30. Satu kebaikan, maka tidak mungkin akan Allah balas satu, nggak mungkin, karena apa? Allah itu Rahman Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka apa? Minimal satu kebaikan dibalas berapa? 10. Tapi tatkala manusia itu berbuat maksiat, apakah juga dicatat dosanya 10? Satu kesalahan? Tidak. Berapa? Cukup 1. Satu salah, catatannya 1. Itu adil. Allah tidak akan mungkin zalim. Dan Allah pasti apa? Yang utama adalah Rahim. Itu pasti. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguh rahmatku itu mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah. Itu Islam. Kafir pasti zalim. Gak mau beriman, maka apa? Gak mau kafir, dia apakan ini?
dibuatkan parit, dinyalakan api di dalamnya, yang nggak mau kafir apa? Bakar hidup-hidup. Naudzubillah. Nah, fafa'alu, maka para prajuritnya melakukan itu. Berarti rakyatnya sendiri. Yang dibunuh siapa ini? Yang dibakar hidup-hidup siapa? Rakyatnya sendiri coba. Naudzubillah. Rakyatnya sendiri aja bisa dibantai ini orang kafir. Apalagi yang bukan rakyatnya. Seperti terjadi di mana? Sampai sekarang masih Palestina. Mereka orang-orang Yahudi datang ke Palestina meminta suaka perlindungan karena dikejar-kejar oleh apa? Nazi, ya kan? Kemudian dikasih perlindungan. Siapa? Coba. Apa Eropa ngasih perlindungan? Tidak. Yang ngasih suaka siapa? Negeri Islam. Siapa? Palestina. Tapi sekarang coba lihat bagaimana yang mereka lakukan kepada saudara kita muslimin dan muslimat di Palestina. Tanah dirampas, harta dirampas, kehormatan dikoyak, bahkan sampai pun nyawa begitu murah harganya. Nas'alullah salamah lana wa li ikhwaninal muslimina fi Palestina. Kita minta keselamatan kepada kita juga kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Karena mereka itu subhanallah ikhwan. Itu kalau lagi kumat itu Yahudi itu, ya Allah ya Rabbi, itu Ramadan itu kalau yang paling mengkhawatirkan itu. Pasti kalau Ramadan bikin ulah itu. Karena apa? Itu iblis itu nggak akan ridho tatkala orang sedang beribadah. Masjid digedor-gedor, masjid dibombardir, dibom dan yang lainnya. Itu hampir tiap Ramadan loh. Subhanallah itu. Itu orang kafir kayak gitu. Coba orang Islam, coba di sini mana ada orang Kristen dibantai di sini, orang Yahudi dibantai di sini, mana ada coba? Gak ada. Kita melindunginya. Di Saudi mana? Di negeri-negeri Islam, di Brunei, di Malaysia mana ada orang Buddha dibantai coba? Kebalikannya coba. Di mana kaum muslimin minoritas di situ atau lemah di situ? Rohingya. Bagaimana kaum muslimin dikejar-kejar, diusir dari tanah kelahirannya. Seperti itu. Itu. Makanya jangan sampai kita itu apa? Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar jangan sampai kita murtad, jangan sampai anak keturunan kita murtad. Pasti jadi orang yang dolim, bengis, sadis, jahat. Pasti itu, pasti sudah. Jangankan kepada manusia, Tuhannya manusia aja disekutukan kok. Tuhannya manusia aja dimaksiati kok. Gimana dengan manusia? Kan seperti itu. Nah, fafa'alu, maka para prajuritnya, para punggawa-punggawa raja itu melakukan itu. Orang-orang yang beriman, rakyatnya sendiri dibakar hidup. Hatta ja'at imro'atun, sampai datang seorang wanita, wa maha sobiyun laha, dan dia dalam keadaan menggendong anaknya. Subhanallah, coba sadisnya bagaimana coba? Ada ibu yang sedang membawa anak kecil sampai dipaksa untuk apa? Masuk ke dalam parit yang menyala api di situ. Fataqo asad. Maka ya namanya orang manusia tetap ada rasa takut, ya kan? Seperti itu. Antaqo afiha, untuk menceburkan dirinya ke api tadi. Tapi apa? Ini ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala laha al-ghulam, maka anaknya itu berkata kepada ibunya. Karena yakinlah orang kadang tatkala dalam keadaan yang sangat darurat dia bisa berubah pikiran, ya tidak? Bisa jadi murtad kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan apa? Ibu tadi. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada anaknya untuk bisa berbicara. Faqala lahal ghulam. Maka anak ini, anak yang masih kecil yang belum bisa bicara itu berkata kepada ibunya, "Ya ummah, isbiri, wahai ibu, isbiri, sabar. Fa innaki 'alal haqq." Sungguh engkau itu ada di atas kebenaran.
kebenaran. Masya Allah. Itu. Jadi tatkala orang beriman itu pasti akan ada ujian. Ujian kita kaum muslimin dan muslimat itu Masya Allah. Ujiannya itu enggak seperti ujian-ujian apa orang-orang terdahulu. Bahkan kata Rasulullah SAW, yang paling ditakutkan dalam ujian yang paling ditakutkan kepada umatku adalah antub satu alaikumud dunya. Justru ujiannya di situ, bukan kemiskinan, bukan kefakiran, tapi antub satu alaikumud dunya, tetapi dibukakan bagi kalian dunia. Sehingga apa? Kalian berlomba-lomba dengan dunia tersebut sehingga kamu binasa. Karena sibuk memikirkan dunia, lupa dengan agama, lupa dengan kampung halaman kita itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang pabrik itu 24 jam apa? Non-stop sampai 3 shift. Tapi bisa jadi langgar musola, masjid kosong. Dibuka 5 waktu aja sepi. Itu hanya 10 menit aja sepi. Pabrik itu apa? 24 jam full. Itu masih banyak yang ngantri, berebut-rebutan tatkala apa? Membuka pendaftaran lowongan kerja. Berarti benar kata Rasulullah SAW, ya kan? Orang itu sekarang pada berlomba-lomba dunia. Sampai lupa, sehingga apa? Binasa dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat, eling, sadar hakikat kita di dunia itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Tidak kalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu, yaitu ibadah kepadaku. Untuk dunianya sudah disiapkan. Allah menyiapkan kita mata yang sangat baik untuk melihat, gratis. Tangan untuk kita memegang, kaki untuk kita berjalan, otak untuk kita berpikir. Kurang apa? Kurang apa Allah menyiapkan kebutuhan kita untuk beribadah kepadanya? Kurangnya adalah kurang belajar. Kita terlalu jauh dari tuntunan agama kita, yaitu Islam. Kita terlalu jauh dari sumber agama kita, yaitu Al-Quran, yaitu hadis. Kita terlalu jauh dari sosok figur yang menjadi suri toladan, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita nggak kenal. Seperti itu. Ini sebabnya. Maka terakhir, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'a, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran tadi. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Tunjukkanlah kepada kami yang salah-salah dan berikanlah kami rezeki untuk bisa meninggalkannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Maha yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Kita minta seperti itu. Jangan minta untuk diri kita sendiri saja, jangan. Tapi apa? Minta untuk apa? Orang tua kita. Minta untuk siapa? Anak istri kita. Minta untuk siapa? Keluarga kita, pakde kita, uak kita, eyang kita, bibi kita, sepupu kita, bahkan seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, agar manusia itu mengenal jalan yang hak ini, yaitu Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, menghidupkan hati yang telah mati, memberikan kesejukan bagi jiwa yang gersang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.